Yang paham radikalnya kita hadapi sekarang adalah radikal kanan. Yang komunis ini, PKI ini radikal kiri. Yang dua-duanya tidak ada boleh di negara Pancasila ini. Ya, berarti mereka harus diingatkan. Diingatkan berulang-ulang. Kalau tidak, ditangkap aja. Ya, tidak boleh. Jadi jangan sampai mau kayak ribut-ribut terus. Ini saya curiga yang ribut-ribut terus ini. Mau menghancurkan bangsa dan negara ini. Ya. Kebangkitan PKI itu bukan hanya dilihat permukaan, tetapi di bawah permukaan. Yang lebih berbahaya lagi, PKI berbahaya. Yang lebih berbahaya neokapitalisme, neoliberalisme. PKI, baik. Baik, kita lanjutkan Prof. Kiki, tadi Anda belum bicara. Tadi ada pikiran bahwa ini pasti ada yang memproduksi. Nah, kenapa? Menelusuri itu tidak sulit dan semua tahu. Yang jadi persoalan adalah sebagai fakta hukum ini susah dibuktikan gitu. Nah, sekarang salah satu jaringan itu Saracen itu 8.000 account. Ya. Nah, itu yakin sekali saya ada kaitannya ke sana. Nah, ada yang memproduksi, ada yang melakukan reproduksi, dan ada fellow traveler yang numpang dalam proses itu. Gitu. Yang cilaka ini banyak massa umum yang tadinya tidak tahu menau, tiba-tiba setiap hari dijejeli oleh informasi dalam format dan wajah yang sama, maka ikut di situ. Gitu. Nah, inilah yang ditangkap oleh survei itu, sehingga kesannya, seperti ini. Nah, fellow traveler itu yang numpang dalam isu-isu ini mendapatkan keuntungan langsung maupun tidak langsung dan dirugikan langsung maupun tidak langsung adalah konteks politik ke depan. Nah, kita semua tahu yang paling dekat kan pilkada serentak kemudian pilpres. Ya, ini tahun depan ini semua pilkada di seluruh Indonesia ini sudah rasa pilpres. Ya. Seperti yang dimulai di DKI gitu. Jadi konteksnya pilkada. Problem ini lalu problem di tingkat voters. Di tingkat voters, bagaimana mengubah voters menjadi supporters. Bagaimana mengubah pemilih ini menjadi pendukung. Itu kan partai sekarang bertarung. Karena apa? Voters memilih yang berdasarkan isu seperti ini misalnya, memilih partai A, memilih PDIP, tiba-tiba nanti pilpres dia bisa pindah, pilih Gerindra atau sebaliknya. Soal isu PKI masih efektif berarti untuk mendulang Yang suara. numpang itu tadi, yang numpang itu, dan kenapa pertanyaan saya tadi ada irisan nggak dengan keterikatan agama? Karena di kalangan yang muda-muda Muslim ini PKI itu identik dengan agama itu candu gitu. Ini salah satu ini yang Marx dalam konteks Karl Marx dalam konteks elan semangat etos ekonominya. Ini berbeda dengan misalnya etika Protestan yang menyatakan bahwa kalau orang Protestan itu bekerja itu merupakan ibadah, gitu, sehingga ekonomi mereka lebih cepat berkembang. Di luar agama, gitu. tapi isu ini kan tidak terus kemudian bisa jangan sampai kemudian perpecahan. Tapi, jadi dampaknya. Kalau perpecahan ya mestinya yang bos-bos itu tadi, yang tukang goreng itu tadi, saya baru tahu Pak Wiranto itu ternyata tukang goreng. Buktinya dia tahu yang digoreng apa, siapa gitu. Ya itu tugasnya, kan beliau menteri. Menteri. Baik. Anda lihat pemerintah atau siapapun itu mampu nggak menangkal ini? Nggak tegas saja gitu. Nggak tegas? Nggak tegas. Baik. Apa? Ya, Ada yang sudah ditangkap, ada yang itu. Kenapa nggak dilanjutkan aja? Sebenarnya baik yang menyangkut isu PKI maupun yang mempolitisir isu PKI, semuanya kan sudah ada aturan hukumnya. Kalau kita committed Indonesia sebagai negara hukum, mestinya jika ada unsur-unsur dalam masyarakat kita yang mau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme, Leninisme, membentuk organisasi ataupun menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang berasaskan komunis, gunakan saja pasal 107A, C, dan D, pidana. Masalahnya begitu loh. hukum kita itu adalah produk dari proses-proses politik. Sehingga pertimbangan politik itu Tapi itu kan hukum positif. Inilah makanya saya katakan tadi, kalau kita mau committed terhadap negara hukum, maka sebenarnya
adanya indikasi komunisme tumbuh di tengah masyarakat, tindak saja secara hukum. Proses itu yang mestinya berlaku. Termasuk mereka yang menggunakan isu-isu SARA, isu PKI tanpa fakta. Itu kan melanggar undang-undang ITE. Yang Jerat aneh- saja. yang Dan aneh- kelemahan itu saja. tindakan-tindakan Gitu loh. itulah yang merangsang orang berbicara tentang kemungkinan komunis. Saya setuju dengan teman saya ya kan, karena ada tindakan-tindakan yang lambat ya terhadap gejala-gejala komunisme, inilah kemudian yang merangsang di bawah. Oh, Enggak, yang ada. saya heran ya, Betul, saya setuju. bagaimana Oke. Saya soal setuju reproduksi untuk diambil ini. tindakan-tindakan itu. Bagaimana lambang Bank Indonesia Aja bisa dikaitkan, di gitu. di mata uang itu bisa Oke. dibilang itu Kakak paluarit sekarang gitu. Bang, Ya, Pak. Baik, masuk akal. kita kerucutkan dulu. Oke, saya butuh Pak Sirajudin, silakan. Yang paling aneh itu mengait-ngaitkan Soekarno dengan komunis ini. Ya. Aneh sekali. Karena apa? Pidato 1 Juni Bung Karno tentang sila ketuhanan itu jelas sekali. Beliau katakan bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Bahkan bukan tiap-tiap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan. Itu artinya kan Soekarno menolak konsep ateisme begitu. Tapi Nggak, lihat di dalam viral yang Bung berkembang dan Karno, lain sebagainya orang itu. salah persepsi terhadap konsep Nasakom. Nasakom itu nasionalis agama dan komunis. Itu adalah menurut Bung Karno itu kan fakta-fakta yang hadir di masyarakat. Di Indonesia. Bedakan Sebagai Mas bapak Kiki, bangsa. bedakan Oke, ideologi baik. dengan taktik. Sebentar, Nasakom saya itu perlu kan banget Pak taktik, Soleman Ponto antara bukan militer, strategi, sipil, bukan dan lain-lain. ideologi. Apa yang terjadi dulu dan Sesuatu yang sekarang. berbeda dengan konstruksi Oke, pemikiran baik, Pak Ahmad ideologi Basara. seorang Soekarno. Silakan Pak Mas Soleman Kiki. Ponto dulu, Dan Bung silakan. Karno kan mengakui itu. Silakan Pak Soleman Ponto. Kalau sipil tadi kan melihat dari idenya, kalau militer hanya melihat hitam putih, ada jenderal mati yang dibunuh oleh PKI. Dan ini tidak boleh terulang lagi. Itu saja. Sesimpel itu. Ya sesimpel Soal itu. statement dari Gatot Nurmantio, kemudian urusan nonton bareng segala macam, bagaimana Anda Lah, melihat? itu kan dia bilang bahwa jangan sampai PKI itu bangkit kembali. Bangkit kembali apa? Jangan sampai kelakuan yang dilakukan oleh PKI zaman itu diulangi lagi oleh generasi sekarang. Karena generasi sekarang itu masih manusia. Ada tanda-tandanya nggak sih kebangkitan PKI isu ini? Ada Loh. tanda-tandanya nggak Anda lihat? Jangan kemudian isu-isu aja bermain di bayang-bayang. Nah, pembenaran, misalkan ada upaya-upaya pembenaran bahwa PKI itu ada benar, ada rekonsiliasi. Bagi militer melihat ini rekonsiliasi dan lain-lain, ini upaya pembenaran. Kalau pembenaran dia benar, berarti kelakuannya bisa dilakukan lagi sekarang. Jenderal kita siap lagi nanti akan ada yang mati kan? Nah, sebelum daripada ada yang mati lagi, ya kita ajar dulu aja itu, jangan sampai ada upaya-upaya pembenaran saja itu sudah. Ada muncul di permukaan upaya-upaya untuk oh iya, Di PKI mana, itu benar. kapan, siapa, Pak? Ya bisa dilihat aja kan. Bisa Ada dilihat. indikasinya, ada indikasinya. Ada indikasinya. Yang dikhawatirkan. Ada. Saya tadi menangkap. Apa Pak? Indikasinya apa? Satu Silakan. begini, ya. Satu, kita hargai sensitifnya masyarakat terhadap komunisme. Komunisme bukan komunisme rekonstruksi sebagai ideologi besar, Ya, tapi betul. mereka melihat ada dua loh. Satu adalah pelecehan kepada agama. Ini anak-anak muda yang sangat takut. Ini hampir pernah ada kemarin. Yang kedua, indikasi komunis yang kedua yang ditakuti adalah menghalalkan segala cara, boleh bohong, boleh fitnah, boleh adu domba. Itu loh yang ditakuti oleh orang yang menyebut itu PKI. Dan ini hampir ada, ditambah dengan saya Oke. katakan tadi, lemahnya pemerintah menindak indikasi-indikasi Ada komunis nggak sih itu. tanda-tandanya? Iya. Anda baca Saya nggak sih kira kalau survei soal Anda? menghalalkan segala cara, saya kira ada juga yang nunjuk misalnya ya bukan hanya di kalangan PKI itu, banyak juga politisi Islam juga melakukan itu. Don't worry Menghalalkan soal segala Tapi itu cara. bagian yang Iya. ditakutkan. Saya Sebentar, kira Pak Sodik. penting kita garis bawahi juga bahwa konteks kemunculan isu PKI itu juga bukan hanya soal 2018 dan 2019. Dalam jangka waktu yang sangat pendek juga terkait dengan soal Perpu Ormas. Oke. Kita lihat demonstrasi kemarin di DPR, saya kira ini mengindikasikan dengan jelas bahwa isu kebangkitan PKI itu mereka suarakan bersamaan dengan isu pencabutan Perpu Ormas. Ormas. Kita tahu Perpu Ormas itu punya target yang langsung adalah kemunculan kelompok-kelompok yang menginginkan kebangkitan khilafah di Indonesia, mendirikan khilafah, menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dari sisi penolakan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sama berbahayanya PKI dengan ekstrem kanan itu. Nah, tetapi yang demonstrasi kemarin itu menunjukkan bahwa mereka menolak Perpu, artinya ingin membebaskan orang pro-khilafah ini, nggak boleh dilarang di Indonesia,
Sementara PKI harus dilarang meskipun tidak ada barangnya, tetap ditunjukkan seolah-olah betul nyata ada di depan mata. Menurut saya sama bahayanya. Harusnya jika memang mereka setuju dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tolak PKI ya tolak ekstrem kanan juga dong. Karena dia Sama-sama. ingin mengganggu. Karena kedua-duanya Sama-sama. bertentangan Dan dengan sikap Pancasila. pemerintah pun, Ya. sikap pemerintah pun harus seperti itu. Oke, Sikap baik. pemerintah pun harus seperti itu. Oke, baik, kita harus jeda. Lalu bagaimana kemudian kita mengatasi fobia komunisme yang terjadi saat ini? Tetaplah bersama kami di Opini 2 Sisi.